Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Hari ini kelompok yang tampil kelompok berapa untuk presentasinya? Izin kelompok 2, Pak. Silakan, boleh dimulai. Moderator kita siapa, Dek? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Arwan Bineto. Selamat pagi kepada teman-teman. Saya selaku moderator ingin izin membuka presentasi pada hari ini yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Kepada presentan boleh mulai share screen. Baiklah, kepada presentan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arwan Bileto dan juga teman-teman yang saya hormati. Hari ini kelompok 2 akan memaparkan jurnal reading kami mengenai postural control and functional ankle stability in professional and amateur skateboarders. Jadi, next. Ini adalah outline yang akan kami bahas pada hari ini. Next. Next, untuk pendahuluannya. Rifki, mungkin bisa di stop share dulu, di share ulang. Baik, izin melanjutkan. Jadi untuk topik kali ini kami akan membahas mengenai skateboarding, di mana skateboarding ini sekarang menjadi salah satu olahraga yang dimasukkan pada Olimpiade dunia, dan pada Fornas kemarin menjadi salah satu cabang yang dilaksanakan. Jadi pada skateboarder ini melibatkan kedua pergelangan kaki yang harus dalam posisi plantar fleksi dan juga inversi secara bersamaan untuk melakukan berbagai kombinasi dari trik-trik skateboard. Nah, posisi kaki ini menyebabkan ketegangan pada ligamen lateral sehingga ligamen rentan terhadap cedera, sedangkan sendi pergelangan kaki rentan mengalami sprain berulang. Nah, sekitar 20% dari semua sprain ini dari pergelangan kaki dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi secara kronis. Kondisi ini ditandai dengan pergelangan kaki yang menyara sehingga lebih rentan mengalami sprain yang berulang. Next. Nah, jadi sebagian besar penelitian ini tentang cedera pergelangan kaki lebih berfokus pada olahraga yang populer seperti bola basket, baseball, dan juga sepak bola. Pada penelitian ini dilakukan penelitian untuk membandingkan pergelangan sendi, pergelangan kaki pada pemain skateboard yang profesional dan juga amatir, serta untuk mengevaluasi ketidakstabilan fungsional pergelangan kaki, termasuk dalam menilai ruang pergelangan kaki, waktu reaksi otot, kontrol postural, dan juga inversi yang mendadak. Untuk metode penelitian pada penelitian ini, jadi penelitian ini merekrut 32 pemain berusia 18 hingga 45 tahun yang memiliki pengalaman bermain skateboard minimal 3 tahun. Nah, subjek penelitian ini dibagi menjadi 2, 16 pemain profesional dan juga 16 pemain amatir. Semua peserta harus memiliki kondisi tubuh yang sehat dan memiliki fungsi atletik yang normal. Next. Nah, untuk kelompok profesional, ini kriterianya memiliki pengalaman kerja penuh waktu sebagai pemain skateboard profesional atau sebagai pelatih skateboard, memiliki sponsor perusahaan, dan dapat melakukan ollie 80 cm dan flip. Sementara untuk kriteria kelompok amatir itu dapat melakukan ollie 50 cm, namun tidak dapat melakukan manual flip, tidak memiliki gelar dari kontes sebelumnya. Nah, jadi semua peserta ini akan menjalani pemeriksaan ultrasound sendi lutut dan juga pergelangan kaki oleh dokter rehabilitasi medik. Selain itu, dokter rehabilitasi medik juga akan
menilai dan mengeksekusi peserta dengan riwayat fraktur ekstremitas bawah, luka terbuka, penyakit jantung, kelainan fungsi vestibular, penyakit yang berhubungan dengan vena, dan juga kehamilan. Nah, berikut adalah anamnesis yang ditujukan pada pasien. Sebelumnya, pasien juga sudah menandatangani informed consent. Dan untuk anamnesisnya itu ada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, IMT, kaki dominan atau kaki depan yang berdiri ketika di atas skateboard, pekerjaan, kegiatan rekreasi lainnya yang melibatkan kaki, riwayat cedera pergelangan kaki, riwayat cedera sistem kerangka, dan juga penyakit neuromuskular atau sistem saraf. Kemudian untuk pemeriksaan klinis fisiknya, itu peserta akan menjalani pemeriksaan USG di pusat kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit yang berhubungan dengan jaringan lunak atau persendian, serta gejala seperti nyeri atau adanya ketidaknyamanan. Setelah itu, peserta juga dilakukan tes Romberg untuk menyingkirkan ataksia sensorik. Selanjutnya yang dicek adalah range of motion-nya. Jadi, romp aktif sendi pergelangan kaki akan dicek dalam kondisi tidak menahan beban. Diukur menggunakan goniometer standar. Nah, pada pemeriksaan ini, jadi peserta diminta untuk tertidur terlentang di atas meja untuk mencegah pembebanan pasif pada sendi, lalu diminta untuk posisi supinasi, pronasi, dorsifleksi, dan juga plantar fleksi pada sendi pergelangan kaki yang diukur pada kaki kanan dan juga kaki kiri. Nah, selanjutnya dicek juga waktu reaksi otot. Jadi waktu reaksi otot ini dicek dengan memonitor fisiologis nirkabel bioradio. Nah, ini digunakan untuk merekam sinyal elektromiografi atau EMG tiga otot secara bersamaan. Nah, next. Jadi pada pemeriksaan ini akan dipasang elektroda yang ditempel pada permukaan kulit pada otot-otot tibialis anterior, fibralis longus, dan juga fibralis brevis seperti pada gambar ini. Lalu prosedur itu akan diulang masing-masing 12 kali untuk kaki dominan dan juga kaki yang non-dominan. Next. Kemudian dicek juga kontrol postur, di mana kontrol postur ini dinilai menggunakan Biodex Balance System yang memiliki 12 level penilaian stabilitas postural. Nah, ada batas stabilitas dan juga stabilitas satu kaki dinilai secara terpisah. Stabilitas ini dinilai pada level 12 dan 8 masing-masing 3 kali. Next. Nah, ini contohnya. Jadi ada batas pengujian stabilitas dan juga pengujian stabilitas pada satu kaki. Selanjutnya ada platform miring. Jadi platform miring ini adalah untuk mensimulasikan kejadian yang menyebabkan split pergelangan kaki. Nah, jadi terdapat seperti papan kayu. Next. Nah, jadi seperti ada papan kayu, dua seperti ini. Lalu yang gambar pertama itu menampilkan platform saat istirahat, dan juga pada gambar B ini menampilkan platform dimiringkan pada 30 derajat. Jadi kemiringan platform 30 derajat ini dicapai dengan melepas papan pendukung luar untuk kaki dibandingkan kaki kanan dan juga kaki kirinya. Next. Nah, untuk prosedur penelitian ini jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengumpulan informasi dasar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada anamnesis, fisik, USG, dan juga tes Romberg. Dan juga yang kedua itu adalah pemeriksaan eksperimental, yaitu yang romp pergelangan kaki, waktu reaksi otot, dan juga stabilitas postural pergelangan kaki. Nah, untuk analisis statistiknya, jadi data akan dianalisis dengan software statistik PSS V22. Dan juga informasi dasar dilaporkan dengan statistik deskriptif. Perbandingan kelompok variabel ujian dianalisis dengan uji T, dan ukuran efek diperkirakan menggunakan kohesi. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk semua analisis adalah kurang dari 0,05. Nah, untuk hasil pada penelitian ini, jadi untuk analisis dan pemeriksaan klinis didapati seperti pada tabel berikut. Jadi yang dilihat adalah usianya, lalu jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, IMT, lalu kaki dominannya, dan juga kegiatan reaksi yang melibatkan ankle sprain. Nah, pada pemain skateboard profesional ini, yang mengalami ankle sprain itu ada 9, dan juga ke-9
atlet tersebut sudah mengalami terapi. Sementara pada pemain skateboard amatir didapati bahwa ada 4 atlet yang mengalami ankle sprain, namun hanya 1 yang diterapi. Next. Nah, jadi pada pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pemain skateboard profesional mengalami cedera yang signifikan di hallux atau jari kaki pertama, ligamen lateral, dan bagian superior tibia. Ini berdasarkan pemeriksaan dari USG-nya. Jadi semua peserta sudah mendapatkan perawatan. Selain itu, pada skateboarders amatir terdapat 4 pemain yang mengalami sprain tersebut pada bagian ligamen lateral, dan 1 lagi memiliki tulang navikular aksesori tanpa gejala nyeri. Namun hanya 1 peserta yang mendapatkan perawatan. Next. Kalau pada hasil range of motion, jadi analisis UJT independen menunjukkan perbedaan yang signifikan hanya pada 1 sudut inversi kaki dominan. Namun tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok mengenai sudut lain. Next. Ini untuk hasilnya. Jadi yang spesifik itu pada hasil kaki dominan supinasi pada pemain skateboarder profesional dan juga amatir. Namun pada pemeriksaan lain hasilnya tidak signifikan. Kemudian waktu reaksi otot, analisis UJT independen menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok pemain skateboarders. Ini adalah hasil dari penelitian tersebut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Rifki. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi untuk hasil berikutnya adalah mengenai tes proprioseptif atau tes indera prosesinya. Jadi dari hasil penelitian ini, pada analisis UJT independen mengungkapkan bahwa pada level 12 pemain skateboard yang profesional itu memiliki skor stabilitas keseluruhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemain amatir. Hal ini menunjukkan bahwa pemain yang profesional itu memiliki stabilitas postural yang lebih baik dibandingkan dengan pemain yang masih amatir. Namun walaupun di level 12 dia menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, untuk di level 8 itu tidak memiliki perbedaan skor stabilitas. Berikut merupakan skor stabilitasnya. Selanjutnya saya akan masuk ke diskusi. Untuk diskusinya, jadi penelitian ini itu merupakan sebuah penelitian yang melihat karena sebelumnya penelitian terdahulu tentang skateboard itu sudah mendeskripsikan tentang postur pemain saat melakukan manuver, lalu desain mekanik dari skateboard, lalu epidemiologi cedera pada pemain skateboard, lingkungan skateboard, dan ekologi skateboard. Tapi masih sedikit penelitian yang mengamati kaki pemain skateboard yang menggunakan pengukuran standar seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Untuk semua peserta tes dan penelitian ini itu ditemukan mengalami cedera pergelangan kaki akibat skateboard. Cederanya itu mirip dengan para atlet snowboarders, pesenam, dan penari balet. Semua pesaing skateboard yang profesional itu mencari perawatan saat mengalami cedera, namun yang amatir itu hanya beberapa yang melakukannya. Dari hal ini itu menunjukkan bahwa pemain skateboard profesional itu memiliki perhatian yang lebih tinggi terhadap kesehatan pribadi dibanding dengan pemain skateboard yang amatir. Temuan ini juga bertentangan dengan penelitian sebelumnya dari Determan yang menemukan bahwa sebagian besar pemain skateboard profesional dan amatir itu tidak mencari perawatan profesional, bahkan melakukan perawatan sendiri untuk cedera yang mereka alami. Untuk lokasi dari sprain, jadi untuk pemain skateboard profesional itu lebih sering mengalami cedera di ligamen talofibular anterior, hallux, dan lutut, sehingga menimbulkan memar dan patah tulang. Untuk yang amatir itu mengatakan bahwa mereka juga mengalami sprain di ligamen talofibular anterior, namun tidak disertai dengan tanda-tanda memar. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez Rivadula et al. Dan cedera ulang sering terjadi setelah sprain yang dialami oleh pemain skateboard. Untuk pergelangan kaki, dari penelitian itu didapatkan bahwa sudut inversi kaki selama manuver ollie itu tidak terlalu berpengaruh, karena pada pemain yang profesional justru sudut inversi pada kaki dominannya itu lebih kecil secara signifikan dibandingkan dengan yang amatir. Temuan ini itu didapatkan akibat dari tinjauan riwayat medisnya ditemukan bahwa pemain yang amatir itu cenderung tidak mencari perawatan medis, sehingga ketika mengalami cedera seperti sprain ligamen lateral,
maka cedera ini dapat menyebabkan kelemahan ligamen dan pemanjangan tendon, yang sebagai efeknya bakal meningkatkan sudut inversi pada kaki dominan tanpa perubahan signifikan pada kaki non-dominannya. Untuk waktu reaksi otot, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan waktu reaksi otot yang diamati antara pemain skateboard dan profesional dan amatir. Untuk proprioseptif, dari penelitian mengungkapkan bahwa latihan skateboard jangka panjang akan meningkatkan keseimbangan lebih dari meningkatkan kontrol otot. Ketika pemain skateboard yang sehat dan terluka dibandingkan pada level 12 dan 8, didapatkan bahwa pemain skateboard profesional itu menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam skor posterior kiri. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang mencatat bahwa pemain skateboard profesional dengan cedera yang lama itu memiliki kontrol postural yang lebih buruk dibanding dengan pemain yang sehat. Untuk kesimpulannya, kemampuan kontrol otot pemain skateboard profesional itu lebih baik jika dibandingkan dengan skateboard amatir, seperti yang sudah ditunjukkan dari hasil penelitian. Untuk pemain yang profesional itu punya skor stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain amatir. Temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemain skateboard sehingga mereka dapat mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya cedera. Untuk jurnalnya, jadi population-nya sendiri seperti yang sudah dijelaskan dari bagian jurnal tadi, itu terdiri dari 32 pemain skateboard yang dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 16 pemain. Untuk intervensi yang dilakukan, jadi intervensi yang dilakukan itu dilakukan dalam 2 tahapan. Tahap pertama, seperti yang sudah dijelaskan, itu berupa anamnesis melalui kuesioner, konduksitas Romberg, lalu pemeriksaan klinis menggunakan ultrasonografi untuk melihat struktur muskuloskeletal. Sementara kan untuk tahap kedua itu adalah tahapan eksperimentalnya, di mana dilakukan penilaian ROM pergelangan kaki, lalu waktu reaksi otot, dan stabilitas postural pergelangan kaki. Untuk comparison, jadi penelitian ini membandingkan kelompok pemain skateboard profesional dan amatir. Untuk outcome yang didapatkan bahwa pemain skateboard profesional itu memiliki sudut inversi yang lebih kecil dibandingkan dengan pemain amatir, yang menunjukkan kontrol sendi lebih baik sehingga peningkatan keamanan mencegah cedera pada pemain skateboard. Lalu untuk penguji keseimbangan didapatkan juga pemain skateboard profesional itu lebih baik dibanding dengan amatir, dan pemain skateboard yang sehat itu memiliki keseimbangan lebih baik dibandingkan dengan pemain skateboard yang sedang mengalami cedera. Lalu tidak ada perbedaan signifikan dalam reaksi otot antara pemain yang amatir maupun profesional, lalu kemampuan kontrol untuk pemain skateboard profesional didapatkan lebih baik daripada pemain skateboard amatir. Untuk telah kritisnya, untuk validity-nya, apakah kriteria inklusif pada sampel didefinisikan dengan jelas? Sudah didefinisikan dengan jelas, yaitu peneliti merekrut 32 pemain skateboard berusia 18-45 tahun yang memiliki pengalaman bermain skateboard minimal 3 tahun, lalu disebutkan pemain skateboard yang dimasukkan itu harus dalam kondisi yang sehat, lalu dijelaskan juga apa kriteria eksekusinya, yaitu berupa adanya riwayat fraktur ekstremitas bawah, ada luka terbuka, adanya penyakit jantung, adanya kelainan fungsi vestibular, lalu adanya penyakit yang berhubungan dengan vena, lalu skateboarders yang sedang hamil juga dieksklusikan. Untuk apakah subjek penelitian dan pengaturan dijelaskan dengan rinci. Untuk subjek penelitian seperti yang sudah dijelaskan dalam kriteria inklusi dan eksklusinya itu sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Lalu pembagian menjadi kedua kelompok dan kriteria masing-masing kelompok juga sudah dijelaskan, seperti untuk yang profesional itu harus bekerja sebagai pemain profesional atau sebagai pelatih, lalu memiliki sponsor perusahaan, lalu untuk kemampuan manuvernya itu mampu melakukan ollie 80 cm dan kickflip. Lalu untuk yang amatirnya dapat melakukan ollie, namun tidak dapat melakukan manuver flip, lalu sebelumnya memang belum punya gelar juara dari kontes-kontes. Untuk objektif, kriteria standar yang digunakan dalam pengukuran apakah objektif kriteria standar yang digunakan untuk mengukur kondisinya sudah benar. Jadi pada penelitian ini lakukan beberapa pemeriksaan guna mengetahui kondisi umum, rentang gerak, waktu relaksasi otot, dan keseimbangan. Lalu pemeriksaan fisik dan USG itu dilakukan di pusat kesehatan untuk mendeteksi penyakit yang berhubungan dengan jaringan lunak. Lalu untuk rentang geraknya sendiri diukur menggunakan goniometer standar, menggunakan monitor fisiologis nirkabel bioradio, dan yang digunakan untuk menghitung waktu reaksi otot. Lalu dalam menilai keseimbangan digunakan sistem keseimbangan Biodex untuk menilai keseimbangan dari masing-masing pemain.
Untuk analisis statistik yang digunakan itu digunakan dengan data software statistik SPSS versi 22.0, lalu perbandingan kelompok variabel diuji analisis dengan uji T, dan ukuran efek diperkirakan menggunakan Cohens-D. Untuk importance-nya, apakah penelitian ini penting dan untuk dilakukan? Ya, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk membandingkan pergerakan sendi pergelangan kaki pada pemain skateboard profesional dan amatir, serta mengevaluasi ketidakstabilan fungsional pergelangan kaki termasuk menilai ROM, pergelangan kaki, waktu reaksi ototnya, kontrol postural, dan inversi mendadak. Penilaian ini penting untuk menilai risiko cedera pada olahraga ekstrem seperti skateboard, dan penting juga untuk melihat bagaimana cara mencegah terjadinya cedera tersebut. Akankah bukti ini memberikan dampak yang penting secara klinis? Pada kesimpulan, ya, hasil penelitian ini dapat diterapkan. Pada penelitian ini dapatkan bahwa kemampuan kontrol pemain skateboard profesional lebih baik dengan pemain skateboard amatir, yang telah ditunjukkan bahwa pemain profesional memiliki skor stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain amatir. Temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pemain skateboard itu sendiri, sehingga dapat mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya cedera pada pemain skateboard. Jadi untuk kesimpulannya, jurnal ini valid, penting dan dapat diterapkan sehingga dapat menjadi referensi dalam praktik kedokteran olahraga. Mungkin sekian untuk presentasinya, kami ucapkan terima kasih. Izin Pak, apakah dilanjutkan dengan sesi diskusi Pak? Ya, silakan kita buka 2 sesi ya, setiap sesi 3 pertanyaan. Silakan deh. Baik, saya mungkin kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya buka sesi diskusi. Yang pertama itu dibuka dengan 3 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silakan. Izin bertanya moderator dan presentan. Apakah di dalam jurnal ini peneliti menjelaskan mengapa waktu reaksi otot dinilai pada otot tibialis anterior, fibularis longus, dan fibularis brevis? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Tantri. Boleh dicatat. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, presentan. Silakan ajukan pertanyaannya. Tadi yang sering disebut ada manuver ollie sama kickflip. Kira-kira bisa dijelaskan nggak apa itu kedua manuver itu dan mengapa hanya kedua manuver itu yang diteliti? Terima kasih. Baik, ditampung dulu pertanyaannya. Dibuka 1 pertanyaan lagi kepada teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin izin bertanya. Silakan. Jadi tadi kan ada disebutkan, ada kesimpulan bahwa temuan penelitian ini itu diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemain skateboard agar mereka itu dapat mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk mencegah cedera seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak langkah-langkah untuk mencegah cedera pada pemain skateboard itu apa aja? Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab sesi pertama saya tutup kepada teman-teman dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Izin menjawab. Ada apa? Ya, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Karisa. Apa bisa dijelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah cedera pada pemain skateboard? Jadi, untuk langkah-langkah pencegahan ini ada banyak peluang untuk mencegah terjadinya cedera di kalangan pemain skateboard, meskipun
tidak semua cedera skateboard ini dapat dihindari. Yang pertama mungkin kita beritahu pada pemainnya untuk pakaian dan juga perlengkapan pelindung seperti penggunaan helm itu untuk menghindari cedera pada bagian kepala, terus bantalan lutut dan juga siku, sepatu yang khusus, dan pelindung pergelangan tangan. Ini harus diwajibkan untuk semua pemain skateboard. Selain itu, penggunaan pelindung mulut juga akhir-akhir ini dia sering digunakan itu untuk mengurangi cedera pada bagian mulut juga gigi pemainnya. Semua perlengkapan pelindung ini kita tahu gunanya untuk menghindari cedera, namun tidak ada jaminan pemain ini terbebas dari cedera, sehingga perlu adanya faktor-faktor pendukung lainnya seperti pemain skateboard ini dapat mempelajari teknik jatuh yang tepat dan juga keterampilan dalam bermain skateboard lainnya. Nah, untuk mengurangi frekuensi patah tulang ekstremitas. Nah, teknik jatuh dan juga keterampilan dalam bermain skateboard ini dia bisa dipelajari dari bimbingan expertnya. Jadi perlu juga bagi pemain skateboard ini, apalagi bagi pemain yang pemula, itu untuk bekerja dengan instruktur berpengalaman sehingga dapat mempercepat pengembangan dan juga keterampilan mereka dalam bermain skateboard. Terus juga harus dihindari bermain skateboard di jalanan kota, di tempat parkir, dan juga di trotoar umum. Nah, pemain skateboard ini sebaiknya harus bermain di tempat yang aman dan juga khusus seperti bermain di skatepark. Selain itu juga sebelum memulai bermain, itu penting untuk meninjau lapangannya seperti memeriksa apakah ada bebatuan atau retakan pada tempat bermainnya untuk mengurangi resiko jatuhnya. Selain itu juga, menurut American Academy of Pediatrics itu merekomendasikan bahwa anak-anak di bawah usia 5 tahun itu dia tidak diperbolehkan bermain skateboard. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cahaya atas jawabannya. Kepada penanya Karisa, apakah ada tanggapan atau sudah jelas untuk jawabannya? Untuk jawabannya sudah cukup jelas, terima kasih. Baiklah. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, saya izin menjawab dari Tantri. Dalam jurnal ini itu tidak disebutkan secara tersurat mengapa peneliti menilai otot-otot tersebut untuk waktu reaksi ototnya. Namun pada prosedur penelitian itu disebutkan bahwa data range of motion pada pergelangan kaki dominan dan non-dominan dicatat dalam satuan derajat pada posisi yaitu supinasi, pronasi, dorsofleksi, dan plantar fleksi. Menurut sumber yang kami baca, otot-otot tersebut itu memiliki fungsi untuk gerakan yang tadi saya sebutkan, yaitu supinasi, pronasi, dorsofleksi, dan plantar fleksi. Untuk spesifiknya, otot tibialis anterior itu untuk posisi supinasi dan dorsofleksi, otot fibularis longus itu untuk abduksi dan plantar fleksi, kemudian fibularis brevis itu untuk gerakan plantar fleksi. Kemudian ada juga sumber yang menyebutkan bahwa otot-otot tersebut itu berfungsi sebagai pengontrol dari gerakan supinasi sehingga dapat mencegah terjadinya cedera sprain dengan cara otot-otot tersebut akan berkontraksi saat terjadi gerakan supinasi. Mungkin kesimpulan dari kami itu karena itulah peneliti meneliti otot-otot tersebut sehingga akan didapatkan stabilitas dari gerakan-gerakan pada otot-otot tersebut. Kepada penanya, Tantri, apakah sudah jelas jawabannya atau ada tanggapan? Sudah cukup jelas, terima kasih presentan. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saya izin menjawab lagi. Apakah bisa dijelaskan mengenai manuver yang dimasukkan dalam kriteria subjek? Itu tadi ada manuver ollie dan manuver kickflip. Sebelumnya saya izin menjelaskan secara singkat. Manuver ollie itu merupakan manuver yang digunakan oleh pemain skateboard saat melompat, sehingga ada gerakan melompat atau melayang ke udara. Jadi seluruh papan skateboard itu akan berada di udara. Kemudian untuk gerakan kickflip itu sama, jadi pemain skateboard itu melayang di udara, tapi dengan skateboardnya terbalik 360 derajat.
Nah, di jurnal ini disebutkan bahwa manuver dasar dalam permainan skateboard seperti ollie dan kickflip itu akan meningkatkan risiko cedera pada pergelangan kaki karena posisi kaki saat melakukan manuver tersebut. Sehingga dari penelitian ini diteliti dua manuver tersebut untuk menilai kontrol postur dan juga stabilitas pergelangan kaki pada pemain skateboard, baik yang profesional maupun yang amatir. Kepada penanya Dinda, apakah jawabannya sudah jelas atau ada tanggapan? Sudah jelas, Presentan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Pak, untuk sesi yang pertama sudah selesai, boleh saya lanjut untuk sesi yang kedua? Ya, silakan lanjut ke sesi 2. Baik Pak, terima kasih. Kepada teman-teman, saya buka sesi pertanyaan yang kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tadi Dwi Tantri ini perwakilan kelompok berapa? Dwi Tantri perwakilan kelompok? Suara saya kedengaran? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Kalau Dinda? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Karisa? Kelompok 7, Pak. 7. Oke, silakan di sesi 2 ini mungkin perwakilan kelompok yang belum bertanya boleh bertanya ke kelompok yang tampil. Izin bertanya. Silakan. Jadi kan tadi pada jurnal disebutkan bahwa 20% dari sprain pergelangan kaki itu menyebabkan ketidakstabilan sendi secara kronis. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak tentang hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya. Silakan. Baik, jadi kan pada penelitian ini itu utamanya adalah membahas mengenai stabilitas pergelangan kaki ya. Nah, apa batasan pengamatan terhadap stabilitas pergelangan kaki tersebut dan apa yang diharapkan dengan pengamatan tersebut? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman untuk sesi yang kedua ini, satu pertanyaan lagi, dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Sisa 2 kelompok ya yang belum bertanya. 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Iya, Dok. Silakan. Izin bertanya, Presentan. Silakan. Pada jurnal tadi dikatakan latihan proprioseptif kan. Nah, itu bisa meningkatkan kestabilitasan ankle-nya. Itu latihan proprioseptif itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Pak, apakah 3 pertanyaan ini sudah cukup atau masih wajib bertanya Pak yang belum? Coba dibuka lagi, siapa tahu ada yang mau bertanya. 1 ke 2, silakan. Baik Pak. Mungkin kepada teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih dipersilahkan. Izin Pak, sepertinya belum ada. Boleh dijawab terlebih dahulu Pak untuk pertanyaannya. Silakan deh. Baik, terima kasih Pak. Kepada teman-teman dari kelompok 2, silakan ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Izin menjawab. Mungkin pertanyaan yang keempat, mengapa sprain dapat menyebabkan ketidakstabilan kaki secara kronis ya tadi. Jadi
ketidakstabilan pergelangan kaki yang kronis ini biasanya disebabkan oleh dua hal yang utama, yaitu ketidakstabilan pergelangan kaki yang mekanis dan fungsional. Untuk ketidakstabilan pergelangan kaki yang mekanis ini merupakan gerakan pergelangan kaki yang melampaui batas gerakan rentang gerak atau ROM fisiologis yang pergelangan kaki karena kerusakan dari struktur ligamen yang mendukung sendi. Kemudian sedangkan ketidakstabilan pergelangan kaki yang fungsional ini adalah perasaan subjektif ketidakstabilan pergelangan kaki dan atau gejala ketidakstabilan pergelangan kaki berulang yang disebabkan oleh kelainan proprioseptif dan neuromuskular. Nah, proprioseptif ini adalah persepsi lokasi, gerakan, dan tindakan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lain. Untuk proprioseptif pada sendi pergelangan kaki ini terbentuk akibat adanya mekanoreseptor di ligamen dan di ruang sendi, serta adanya reseptor lain, seperti di kulit dan otot, yang akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat. Nah, reseptor tersebut akan memberikan informasi tentang pergerakan dan lokasi sendi untuk koordinasi refleks dan kontrol neuromuskular guna untuk mempertahankan stabilitas sendi. Meski demikian, cedera seperti sprain pergelangan kaki ini menyebabkan kerusakan pada reseptor ini sehingga mengurangi transmisi sinyal dari rangsangan proprioseptifnya. Nah, kondisi ini akan menyebabkan gangguan pada reseptor refleks dan rasa posisi sendi sehingga mempengaruhi kondisi koordinasi dan kontrol postur dari fleksibilitas seseorang. Baiklah, mungkin itu saja jawabannya. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya kepada teman-teman kelompok 2, silakan. Izin menjawab, presentan. Izin menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa batasan yang digunakan dalam pengamatan stabilitas pergelangan kaki. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa pada penelitian ini dilakukan penelitian mengenai kestabilan kaki dengan menggunakan biodex dengan sistem keseimbangan biodex ini. Lalu dengan sistem tersebut untuk mencapai stabilitas postural, angka atau tingkat yang lebih tinggi akan menunjukkan stabilitas yang lebih besar. Nah, pada penelitian ini pertama-tama pengujian stabilitas itu dilakukan pada level 12 dan juga level 8. Jadi setelah level 12 selesai, pengujian untuk level 8 dimulai setelah istirahat 10 menit. Jadi level 12 setelah selesai, istirahat 10 menit, lalu dilanjutkan untuk level 8-nya. Nah, untuk mengevaluasi stabilitas ini, peserta akan diminta untuk berdiri tegak dengan satu kaki. Sementara kaki yang tidak diuji akan ditekuk dan dijaga keseimbangannya pada jarak dari lantai dan kaki uji sambil menghindari dari goyangan. Nah, untuk stabilitas pergelangan kaki itu juga didefinisikan sebagai gerakan pergelangan kaki yang melampaui batas dari ruang fisiologis pergelangan kaki. Jadi pada penelitian ini telah diteliti bahwa pemain profesional ini memiliki skor stabilitas yang lebih tinggi daripada pemain amatir. Diharapkan dari temuan ini dapat memberikan pemahaman pada atlet yang lebih baik pada pemain skateboard, sehingga mereka dapat mengadopsi langkah-langkah sehingga dapat mencegah cedera pada pemain skateboard. Apakah sudah jelas atau ada tambahan? Tadi penanyanya Hanif. Ya, baik, cukup. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kepada teman-teman kelompok 2, silakan ada yang ingin menjawab. Dan saya izin menjawab untuk pertanyaan terakhir dari Kak Jurgen mengenai latihan proprioseptif. Jadi kalau jurnalnya seperti yang sudah kami kirimkan, di dalam jurnal itu dikatakan bahwa dengan latihan proprioseptif itu bisa meningkatkan
kestabilan ankle-nya, lalu itu dengan meningkatnya stabilitas daripada ankle-nya itu bakal mengurangi resiko untuk terjadinya cedera. Untuk proprioceptive training itu merupakan sebuah intervensi dengan targetnya itu adalah untuk meningkatkan fungsi dari proprioceptive. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk proprioceptive itu adalah sensasi atau persepsi lokal mengenai gerakan dan tindakan dari suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Jadi untuk trainingnya sendiri atau exercise untuk meningkatkan proprioceptive ini itu ada banyak macamnya, baik yang menggunakan alat maupun yang tidak menggunakan alat. Contohnya kalau yang tidak menggunakan alat itu mungkin untuk partisipannya diminta untuk berdiri pada satu kaki dan mempertahankan postur tubuhnya dengan baik pada saat berdiri pada satu kaki selama beberapa waktu tertentu, baik nanti partisipan yang diminta untuk menutup matanya maupun dalam kondisi mata terbuka, atau berdiri pada satu kaki lalu peserta diminta untuk melakukan aktivitas tertentu seperti menangkap bola yang dilemparkan ke arahnya atau melakukan gerakan-gerakan tertentu saat berdiri pada satu kaki. Atau yang menggunakan alat itu bisa menggunakan ankle disc, di mana peserta bakal diminta berdiri di atas ankle disc tersebut, lalu mencoba bertahan di atas ankle disc tersebut, atau menggunakan Swiss ball, peserta duduk dalam kondisi duduk dan mempertahankan postur tubuhnya dengan baik di atas Swiss ball-nya. Untuk proprioceptive training sendiri itu tidak harus dilakukan oleh atlet, tapi juga bisa dilakukan pada pasien-pasien di rumah sakit. Contohnya pada pasien yang sedang mengalami stroke atau pasien yang Parkinson disease, di mana pada pasien-pasien tersebut mengalami efek gangguan motorik yang bisa saja mengganggu keseimbangan pada pasien tersebut. Maka bisa dilakukan proprioceptive training ini untuk meningkatkan gerakan motoriknya serta memperbaiki fungsi activity of daily living-nya. Mungkin sekian untuk pertanyaannya. Apakah saya kembalikan lagi ke moderator? Baiklah, kepada penanya, apakah sudah jelas jawabannya atau ada tanggapan? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Izin Pak, untuk sesi 2-nya sudah selesai. Dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak atau bagaimana Pak? Iya, oke. Ternyata tadi kan ada Dr. Budi bergabung dengan kita ya. Iya. Ya, tadi sempat Dr. Budi bergabung dengan kita. Ya, enggak apa-apa. Oke. Saya coba tanggapi aja ya. Yang pertama, kelompok berapa nih kemarin? Kelompok 2 ya? Iya, Pak, kelompok 2, Pak. Nah, kelompok 2. Jadi untuk pengetahuan teman-teman yang lain, kelompok 2 ini saya kasih semacam tugas tambahan juga ya. Khusus untuk mereka, saya minta mereka, awalnya kan kelompok ini kan sampaikan ke saya beberapa artikel. Nah, di artikel tersebut saya cross-check dengan jadwal yang ada, ternyata masih ada satu lomba yang dipertandingkan, dan sesuai dengan artikel yang mereka kirim, ternyata skateboard ini masih dipertandingkan di Fornas kemarin. Nah, momen itu saya gunakan agar adik-adik ini punya pengalaman lapangan langsung. Dan untungnya dan sangat bernilai pengalaman itu, saya melihat langsung bagaimana adik-adik ini, teman-teman Anda, itu yang pertama mereka mendapatkan istilah-istilah baru yang mereka dengar langsung dari pemain, atlet, atau coach expert yang ada di lapangan. Itu tambahan ilmu buat adik-adik ya, yang mungkin tidak didapat di blog-blog lain, karena Anda langsung berkomunikasi langsung dengan pemain dan juga coach yang ada di lapangan, sehingga adik-adik sudah punya bayangan ya, punya bayangan yang jelas potensi cedera apa yang mungkin timbul di lomba skateboard ini ya. Kemudian yang kedua, untuk yang tampil ya, sebenarnya paling penting itu diperhatikan dulu, tambahan saja, gerakan-gerakan apa yang ada di lomba skateboard ya. Kemudian di setiap gerakan tersebut adik-adik sudah bisa menganalisis pada gerakan apa yang potensial untuk terjadi cedera ya. Jadi semua gerakannya seperti ollie, kemudian ada
kickflip, kemudian ada heel flip, ya, kemudian ada airwalk grab. Itu beberapa gerakan yang sebenarnya saat melakukan mungkin risiko cederanya kurang, tapi saat landing, nah saat landing itulah potensi terjadinya cedera, ya, entah itu cedera pada ankle, kaki ataupun pergelangan tangan, ya, lebih parahnya kalau cedera pada bagian tengkorak atau kepala. Sehingga adik-adik di lapangan kemarin punya bayangan ternyata peserta yang ikut lomba itu tidak semuanya mematuhi SOP untuk ikut lomba. Ya, adik-adik punya bayangan ternyata benar di lapangan dengan yang ada di artikel itu kadang sinkron, kadang tidak. Ya, kemarin didapatkan adik-adik itu melapor ke saya, benar ternyata peserta ini walaupun punya pelindung kepala, tapi sangat sedikit yang menggunakan pelindung pergelangan tangan. Ya, jadi adik-adik ini punya pengalaman tersendiri di lapangan melihat langsung ajang lomba ini sehingga mendapatkan ilmu potensi-potensi cedera apa yang mungkin dialami oleh si atlet. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga, ya, di sini menarik, terutama tentang adanya penerapan teknologi dalam menganalisis. Ya, jadi adik-adik selain pemateri, ya, selain pemateri dari paparan adik-adik yang tampil ini, kalau ada beberapa teknik pengukuran yang kurang mengerti, adik-adik boleh searching di YouTube caranya untuk bisa mengevaluasi atau menilai dari hasil dari variabel-variabel yang diteliti. Ya, jadi mungkin saja alat-alat ini tidak tersedia di Palembang. Jadi solusi pembelajaran kita, ya, adik-adik terpaksa melihat dari YouTube atau membaca artikel-artikel yang lebih banyak atau lebih detail. Kemudian dari pertanyaan yang dipaparkan, ya, saya cukup puas dengan jawaban adik-adik, ya, cukup konseptual, ya, sesuai fakta juga. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya perhatikan sangat mengena dengan apa yang mereka dapat atau apa ilmu yang mereka dapat di lapangan. Ya, jadi saya dengar tadi ada jawaban yang ternyata jawaban ini mereka ngambil dari lapangan kemarin. Ya, itu cukup bagus. Anda korelasikan ilmu yang ada di lapangan dengan ilmu yang ada di artikel yang adik-adik telaah ini. Oke. Ya, mungkin itu aja tanggapan dari saya, ya. Harapan saya untuk kelompok yang tampil tetap lakukan lagi telaah ini, ya. Kalau ada ilmu yang masih kurang menurut adik-adik yang tampil, silakan ditelaah lagi. Sebagai contoh adalah setiap gerakan skateboard ini kan punya gerakan tersendiri. Nanti adik-adik bisa telaah apa hubungan gerakan yang ada di lomba skateboard ini dengan gerakan yang diteliti atau variabel gerakan yang diteliti di penelitian ini. Ya, tadi ada beberapa gerakan yang diteliti dan dan kenapa hanya 2 manuver aja yang diteliti. Ya, nanti adik-adik bisa telaah lebih lanjut lagi. Jadi journal reading ini tidak sebatas dengan jurnal yang adik-adik dapat. Coba adik-adik cross check, selain cross check validitas, ya, di daftar pustaka itu kan ada beberapa literatur lagi. Nah, literatur itu lagi sebenarnya adik-adik bisa baca lagi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi jangan sebatas dengan artikel yang adik-adik dapat. Sayang sekali informasi adik-adik atau pengetahuan adik-adik mungkin hanya sebatas satu artikel ini. Tapi kalau adik-adik turun ke bawah ke bagian daftar pustaka itu masih banyak artikel yang membahas tentang lomba ini. Jadi lebih komprehensif jadinya pengetahuan adik-adik nanti. Ya, itu pesan saya untuk adik-adik yang tampil. Yang menjadi peserta yang tidak tampil hari ini, ya sama pesan saya, artikel yang sudah adik-adik paparkan kemarin, jangan sebatas hanya artikel itu. Coba dibaca lagi artikel yang ada di daftar pustaka untuk menambah pengetahuan adik-adik di aspek kedokteran olahraga. Karena tidak menutup kemungkinan Muhammad Rizky dipercaya untuk menjadi tim medis atau ketua medis di lomba bulu tangkis Thomas. Kita tidak tahu, ya, siapa tahu juga Fatima Azahra dipercaya untuk jadi dokter atau tim medis.
di lomba skateboard ini. Ya, jadi Anda punya keterampilan, tidak menutup kemungkinan Anda akan dipanggil untuk diminta andilnya, kontribusinya dalam ajang-ajang lomba. Kalau adik-adik sudah berkontribusi di tingkat daerah, tingkat provinsi, tidak menutup kemungkinan adik-adik akan ikut. Contoh Muhammad Rizky, dia ikut atlet bulu tangkis sampai ke tingkat internasional. Diminta untuk mendampingi atlet bulu tangkis. Itu tidak menutup kemungkinan selama adik-adik punya kompetensi dan punya skill yang baik di bidang kedokteran olahraga ini. Ya, saya sudah banyak kenal beberapa dokter yang sudah terbang ke kemana-mana mengikuti lomba-lomba olahraga ini. Jadi sangat beruntung kalau adik-adik dengan ilmu yang adik-adik dapat di kedokteran olahraga ini, adik-adik bisa berkontribusi di aspek kesehatan untuk ajang-ajang olahraga yang diadakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Oke, cukup dari saya. Harapan saya sebenarnya tadi ada beberapa dosen yang ikut gabung, tapi sepertinya ada kegiatan lain juga. Tidak apa-apa. Pertemuan kita cukupkan. Saya persilakan kepada moderator untuk menutup pertemuan kita pagi ini. Silakan, Dek. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum menutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arwan bin Leto atas waktunya dan atas bimbingannya. Terima kasih kepada teman-teman presentan, dan terima kasih kepada peserta atas waktunya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.